Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus, konsentrasi, teman-teman. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. 10 koin. Sebagai energi pembuka sih, sebenarnya ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa, teman-teman. Ya, sangat positif itu sih. Kenapa aku katakan demikian? Secara visualisasi sangat terlihat jelas ya. Ada sebuah kelimpahan materi rezeki, kebahagiaan yang sedang kamu rasakan di dalam sebuah hubungan. Ya, baik hubungan kerja, relasi bisnis, teman-teman, kemudian hubungan keluarga, rumah tangga, ya, semua bagus. Akan tetapi, kebahagiaan yang sepertinya sedang kamu dapatkan dan rasakan ini, teman-teman, ada pihak-pihak yang sepertinya tidak suka banget, ya, tidak suka dengan semua yang kamu dapatkan, sehingga kamu wajib berhati-hati di sini. Oke, kenapa wajib berhati-hati, teman-teman? Karena bisa jadi orang-orang yang tidak suka, iri, dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman, ingin merencanakan hal-hal buruk kepada kamu gitu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Pentacles. Lagi dan lagi kartu koin muncul. Ini kartu keberuntungan sebenarnya, teman-teman. Ya, keberuntungan yang sedang memihak kepada kamu. Jadi, manfaatkan setiap keberuntungan-keberuntungan yang akan datang kepada kamu dalam pekan ini dengan baik, sebaik mungkin, sebijak mungkin. Karena ketika segala sesuatunya sudah berjalan dengan lancar, segala sesuatunya sudah berjalan dengan apa yang kamu harapkan, tentu ini menjadi sebuah tanda-tanda kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan-perubahan yang sangat signifikan, teman-teman. Ya, meskipun apa ya, tetap harus waspada ya, hati-hati dari orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Karena dialah nanti yang bakal menjadi biang. Oke, jadi poinnya di sini adalah jangan terlalu mudah percaya dekat dengan seseorang, teman-teman. Ketika kamu merasa bahwasanya ya intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu mengatakan dia orang yang nggak benar, nggak baik, maka itu nanti benar-benar akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, pada intinya harus ada space gitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian aku punya ini, ada Ace of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah pencapaian, teman-teman. Ya, tentang kerja keras juga yang harus dilakukan, teman-teman. Ya, perjuangan kamu juga sangat terlihat sih sebenarnya. Ya, harus diusahakan untuk tetap konsisten terhadap segala hal. Sebenarnya dari situlah, teman-teman, kehidupan kamu akan terus mengalami peningkatan sih, kalau aku katakan ya. Jadi, apa yang mungkin selama ini kamu harapkan bisa jadi akan terjadi ya. Bisa jadi akan termanifestasikan. Contoh apa? Ketika kamu berharap kamu ingin hidup lebih enak, lebih tentram, lebih damai, lebih sejahtera, lebih kaya, teman-teman, ya semuanya akan kamu dapatkan di sini. Karena ini yang akan kamu rasakan adalah sesuatu hal yang mungkin menurut kamu mustahil.
Tetapi tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memang pada intinya kamu harus selalu optimis, teman-teman. Ya, dan setelah melakukan hal yang terbaik, ya sudah serahkan segala sesuatunya terhadap semesta. Biar semesta bekerja dengan cara sendiri, maka ya inilah yang akan kamu dapatkan. Ya, niscaya teman-teman. Insya Allah kehidupan kamu akan lebih baik untuk masalah peruntungan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Virgo. Oke, nah bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Virgo? Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Seven of Pentacles, 7 koin ya, teman-teman muncul hadir di sini. Sebagai energi pembuka untuk masalah keuangan, ini kartu yang sebenarnya sangat positif. Kenapa? Karena di sini aku melihat seperti bakal ada sebuah kejutan surprise ya, teman-teman. Kemudian aku melihat seperti ini ada hal-hal yang mungkin nggak kamu duga sebelumnya gitu sih. Ya ibarat kamu bermimpi di siang bolong, tetapi ini akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna di dalam kehidupan kamu. Mungkin adanya doa-doa kali ya teman-teman. Apa itu? Nah, yang aku lihat dari kartu pertama ini, kamu akan mendapatkan rezeki yang super berlimpah. Rezeki yang sangat dahsyat, teman-teman. Ya. Oke, kemudian aku punya The Devil. Nah, kenapa ini aku katakan bahwasanya ibaratkan kamu sedang bermimpi di siang bolong, teman-teman. Yang sepertinya tidak mungkin terjadi. Karena melihat dari energi ini, dapat aku akui selama ini kehidupan kamu cukup sulit, mohon maaf ya. Meski tidak semua teman-teman Virgo, tetapi kartu ini sangat menggambarkan bahwasanya kehidupan kamu selalu diganggu oleh orang-orang yang nggak suka, nggak senang terhadap kehidupan kamu. Ya, selalu mencoba untuk menutup jalan kerezekian kamu. Nah, itu yang selalu dilakukan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Ace of Cups. Ace of Cups ini muncul hadir di sini. Jadi, kalau melihat dari kartu ketiga ini, ternyata ada sebuah keberkahan, teman-teman. Ya, keberkahan dan keberuntungan nih. Namanya juga keberkahan ya. Kalau berbicara masalah keberkahan, pasti ini ada kaitannya sih dengan adanya doa-doa yang terkabulkan, dengan adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi, apapun yang menjadi penghambat jalan kerezekian kamu, teman-teman, ya niscaya akan hancur gitu sih. Niscaya akan sirna. Oke. Nah, itu jadi mungkin karena adanya hal-hal ini gitu ya. Jadi, kondisi keuangan kamu di sini akan penuh dengan kejutan lah, teman-teman nih. Amin deh. Oke. Next. Nah, ini aku punya Knight of Swords. Kesatria pedang muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangannya dari teman-teman Virgo. Jadi dari kartu keempat ini, aku lihat teman-teman, seperti memang ada sebuah kerja keras gitu ya, seperti ada sebuah semangat ya teman-teman, sebuah energi yang dimana memang kamu sedang berupaya banget ya untuk hidup lebih baik sih. Ya mungkin karena adanya kerja keras kamu juga, ikhtiar kamu, doa kamu, kesabaran kamu teman-teman, sehingga pada akhirnya ya kamu berhasil terbebas dari orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, yang menutup jalan kerezekian kamu. Pada akhirnya sebuah kondisi keuangan yang akan super dahsyat, super berlimpah ya teman-teman, insya Allah akan kamu dapatkan dalam bahkan ini. Oke, amin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, nah bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sudah berumah tangga ya? Dan nah, aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir di sini teman-teman. Melihat dari energi kehidupan rumah tangga kamu ya, aku lihat sebenarnya sih sedikit ada masalah ya teman-teman. Hubungan rumah tangga kamu sedikit kurang begitu adem sih. Yang aku lihat ada sebuah tekanan dan beban gitu sih. Ya, nah, beban dan tekanan apa yang sedang terjadi, teman-teman? Ternyata ini hanya masalah keegoisan. Harus lebih bijak sih sebenarnya, teman-teman ya. Harus lebih bijak ketika mungkin ada problem masalah yang terjadi itu, ya kalau bisa diperkecil.
Ya, dan kalau bisa yang kecil itu ya dihilangkan, jangan sampai terus menjadi besar, teman-teman. Ya, lebih baik diam deh, gitu ya, untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin lebih besar. Karena ketika yang satu mungkin merasa dirinya benar, kemudian yang satu lagi merasa dirinya juga benar, maka ini nggak bakal ada solusi dan jalan keluar gitu, teman-teman ya. Jadi memang kuncinya adalah ketika mungkin merasa memang di satu sisi, ya walaupun benar, ketika pasangan kamu lagi marah, contoh mungkin seperti teman-teman, ya harus mungkin berupaya berusaha untuk menjadi penetral aja deh gitu ya. Tetapi memang harus lebih bisa dikontrol banget untuk masalah keegoisan, teman-teman. Semuanya dapat terselesaikan kok, aku lihat bakal lebih baik. Ada kartu perubahan di sini, teman-teman. Ya, perubahan lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya ini, ada Ace of Pentacles. Jadi untuk masalah kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran, ya energi ini yang aku lihat dalam pekan ini ya cukup bagus, teman-teman. Cukup bagus sih sebenarnya. Ya, awal yang bagus, awal sebuah kondisi hubungan yang mungkin lebih baik gitu ya, teman-teman. Kenapa? Ya, karena di sini kamu ataupun pasangan kamu berhasil, ya, berhasil melewati masa-masa yang cukup sulit, berhasil melewati sebuah tantangan dan ujian. Bisa jadi ketika hubungan kalian sedang berlangsung, ya, ada pihak-pihak yang mulai mendekati. Nah, itu ketika ada sebuah komitmen, maka sebenarnya itulah yang akan membuat hubungan kamu bertahan. Itulah yang akan membuat hubungan kamu bisa berpotensi ya, teman-teman, ke arah yang lebih serius. Ya, dan kemudian aku juga melihat sebuah kesabaran seperti memang sudah punya mimpi tujuan ke depan ya. Jadi ketika ada ujian dan masalah sekalipun, ya teman-teman, semuanya insya Allah dapat teratasi. Jadi memang untuk masalah hubungan asmara di pekan ini lebih cenderung positif ya, teman-teman. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, wow, aku punya four of wands ya, 4 pilar yang akan membuat kamu, teman-teman, ya segera menemukan dan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya. Aku melihat bakal ada lambang pernikahan. Ya, kalau lambang pernikahan ini kita katakan di tahun 2025 ini, teman-teman. Ya, paling tidak kamu akan segera bertemu dengan sosok seseorang yang akan membuat kamu benar-benar nyaman, ya, membuat kamu benar-benar gimana ya, dihargai gitu, teman-teman ya. Nah, ini ya aku punya ingat, ternyata memang ada sebuah perjuangan juga ya, ataupun harus ada perjuangan, teman-teman. Mungkin saat ini kamu lagi tertarik ya dengan seseorang gitu sih, maka ketika kamu lagi tertarik dengan seseorang harus ada action di situ, teman-teman ya. Dan aku yakin apa yang mungkin nantinya kamu lakukan, teman-teman, itu akan berhasil ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi untuk masalah kehidupan asmara potensi besar ya, teman-teman Virgo, mungkin 60% kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya, teman-teman. Ya, dan kemudian untuk masalah kehidupan yang lain juga aku lihat kamu akan beruntung terkait dengan hal apa. Nah, ini penting bagi teman-teman Virgo yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Yang aku lihat nanti untuk masalah rezeki di sini cukup berlimpah loh, teman-teman. Ya, cukup bagus, sangat bagus banget kok. Gitu, oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Nah, wow, aku punya The Magician, teman-teman. Ya, The Magician ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman ya. Hal-hal tak terduga. Ini mengenai tentang hal apa sih, teman-teman? Ya, ketika mungkin kamu lagi dekat mendekati seseorang ya, mendekati seseorang, ternyata respon dari seseorang tersebut itu kurang begitu baik. Bisa jadi seperti itu. Ya, kurang begitu baik. Bisa jadi karena ya dia nggak yakin pada kamu, nggak percaya kepada kamu ya. Ini ketika aku fokuskan terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Karena bisa jadi ya dia itu ingin melihat teman-teman terlebih dahulu apakah kamu memang
memang benar-benar orang yang tepat untuk dia gitu sih. Ya berarti kan ketika dia berharap seperti itu harus ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan, teman-teman. Ya. Dan kemudian faktor berikutnya yang aku lihat di sini kenapa seperti itu teman-teman ya, ternyata ada beberapa pilihan mungkin yang sedang terjadi, yang sedang ada gitu sih. Mungkin bukan hanya kamu yang berupaya mendekati dia, tetapi mungkin ada orang lain juga yang mendekati dia, teman-teman. Nah, sebuah keajaiban di sini bisa jadi nantinya kamu yang bakal menang, itulah teman-teman. Nah, kemudian ketika energi ini aku balikkan terhadap energi dari kamu mungkin yang didekati oleh seseorang ya, teman-teman. Yang aku lihat sih, mungkin ya, teman-teman, hampir sama, tetapi di sini kamu didekati lebih dari satu orang nih. Kamu dekat dengan lebih dari satu orang sehingga ini yang membuat kamu terkadang bingung, teman-teman. Ya, dan harus hati-hati juga karena dari pilihan-pilihan tersebut yang aku lihat ya nggak semua positif gitu sih ya. Ada yang ingin manfaatin, ada yang ingin menghancurkan, dan ada yang benar-benar tulus dan serius. Jadi semuanya harus dari hati, teman-teman. Ya, semuanya harus mengikuti intuisi deh agar kamu memperoleh sebuah jawaban ataupun pilihan yang tepat, teman-teman, ya agar endingnya akhirnya itu nggak kecewa, itu aja. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Virgo. Oke, nah yang pertama aku punya tanggal 24, tanggal 4, 19, tanggal 1, 27, tanggal 14, 15, 11, dan yang terakhir aku punya tanggal 17, 30, dan tanggal 26. Maka kurasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.